Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Angga Naktar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, dan juga sosial serta budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mayesti Wijayati menyebutkan bahwa tim panja pendidikan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan daerah marginal menemukan masih banyak sekolah rusak berat di Boyolali, Jawa Tengah. Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengatasi permasalahan sarana dan prasarana sekolah di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mayesti Wijayati mengatakan tim panja pendidikan daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, dan daerah marginal menemukan masih banyak sekolah rusak berat di Boyolali, Jawa Tengah. Perlu bantuan melalui dana APBN tahun 2025 agar mampu meningkatkan rata-rata lama bersekolah. Setelah melihat sekolah yang rusak berat, itu sekolah tersebut akan kita perbaiki melalui dana dari APBN pada tahun 2025 ini karena sangat mengganggu proses belajar. Anak-anak tadi harus berbagi ruangan dengan sekat untuk guru, lalu juga harus berbagi waktu, jadi ada yang masuk pagi, ada yang masuk sore. Ini satu dari sebagian problematika pendidikan di daerah Boyolali. Hal lain dikatakan anggota Komisi 10 DPR RI Juliat Mono. Ia mendorong tingkat partisipasi anak untuk bersekolah karena wajib belajar 13 tahun menjadi prioritas. Hal ini dalam rangka menyiapkan generasi emas tahun 2045. Karena salah satu yang mesti harus didorong adalah tingkat partisipasi anak-anak sekolah itu harus terus didorong. Karena kalau tidak berhati-hati, partisipasinya makin berkurang. Artinya jangan sampai ada anak yang usia sekolah tidak sekolah. Mereka harus ditingkatkan karena wajib belajar 13 tahun itu harus didorong terus. Nah, ini perhatian Komisi 10 di samping yang tadi saya sampaikan. Nah, dari Boyolali, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI berharap kinerja kejaksaan dapat lebih profesional dalam rangka penegakan hukum dengan asas pengendalian perkara. Ditemui seusai menjadi tim kuasa DPR RI pada sidang pleno perihal pengujian material Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto lalu mengatakan, uji materi ini merupakan pengujian terhadap Undang-Undang Kejaksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan, pemanggilan, serta penahanan, harus seizin dari Jaksa Agung. Penting dalam sidang MK hari ini adalah pengujian terhadap Undang-Undang Kejaksaan, pasal 8 ayat 5, pasal 11 ayat 1 dan 2, pasal 30B yang berkaitan dengan pemeriksaan, pemanggilan, penahanan, jaksa harus seizin Jaksa Agung. Yang kedua soal jabatan jaksa bisa berkarir di instansi kementerian lembaga di luar kejaksaan. Dan itu yang diujikan oleh para pemohon dianggap bertentangan dan melanggar konstitusi, melanggar Undang-Undang Dasar Negara 45. Kami menyampaikan bahwa terhadap poin-poin para pemohon itu tidak berdasar hukum dan sesuai dengan norma-norma yang sudah ada di Undang-Undang Kejaksaan ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan undang-undang termasuk mengadopsi norma hukum internasional. Lebih lanjut, Rudianto berharap kinerja kejaksaan dapat lebih profesional dalam rangka penegakan hukum dengan asas pengendali perkara. Jaksa layak menilai perkara tersebut dapat dibawa ke sidang pengadilan atau tidak, mengingat peran jaksa sebagai pengacara negara dan penuntut. Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Balik DPR RI tegaskan bahwa pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga harus memperhatikan aspek sosio-kultural. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya. Tetap bersama kami di TVR 09. Tapi
tadi satu lagi Bet, apa tuh? Ini juga kabar baik bahwa di rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan nanti Pak Charles Honoris menginginkan namanya bikin undang-undang atau revisi undang-undang kan perlu kolektif kolegial kan, kesepakatan bersama gitu kan. Jadi perlu memperhatikan atau melibatkan semua stakeholder yang terkait. Contohnya asosiasi pengusaha, kemudian asosiasi buruh, serikat pekerja. Nih, waktu kemarin Hari Buruh kan Pak Dasko mengundang tuh asosiasi pekerja. Dia mengatakan bahwa semoga nih tahun ini gaji atau UMR ini bisa naik 11% kan ya. Dan beliau juga katanya sudah berkomunikasi dengan pengusaha dan tidak keberatan dengan itu. Muhammad Hekal tuh Wakil Ketua Komisi 11 tuh juga bilang sebenarnya perlunya pemerintah untuk memperbaiki lagi nih regulasi ekspor impor, terutama impor. Kenapa dukungannya supaya untuk ke industri dalam negeri, khususnya industri tekstil dan produk turunan tekstil itu atau TPT ya kita kenal. Itu TPT itu menyerap tenaga kerja itu banyak banget. Ini makanya statementnya Bu Ketua ini juga tegas nih, mengatakan bahwa tujuan reformasi kita itu bukan hanya mencari demokrasi politik dan ekonomi, tapi bagaimana demokrasi itu juga menyentuh dapur rakyat gitu. Jadi demokrasi ekonomi itu juga adalah perlindungan terhadap pekerja begitu. Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, anggota Balik DPR RI tekankan pentingnya penyusunan rancangan Undang-Undang PPRT dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hubungan kekeluargaan yang selama ini melekat dalam relasi antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga. Balik DPR RI menegaskan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT harus memperhatikan aspek sosiokultural guna memastikan penerapan yang efektif dan adil antara pemberi kerja dan para pekerja. Anggota Balik DPR RI Andi Yuliani Paris menekankan, pentingnya penyusunan RUU PPRT dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hubungan kekeluargaan yang selama ini melekat dalam relasi antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga. Menurutnya, apabila pengaturan dalam RUU PPRT dibuat terlalu kaku, justru dapat menghapus nuansa kekeluargaan yang menjadi ciri khas hubungan sosial antara pemberi kerja dan PRT di banyak rumah tangga dalam negeri. Jadi kalau mereka diatur seperti pekerja di industri, pekerja di pabrik-pabrik ya, akhirnya rumah tangga yang membutuhkan membantu rumah tangga juga akan berpikir, misalnya contoh, sebagai contoh ya, sekarang ini kan Gojek pembersih rumah tangga juga ada. Orang akhirnya, mendingan saya suruh orang aja 2 jam jelas membersih rumah tangga pakai aplikasi. Nah ini kan ada persaingan pekerjaan, ini efeknya juga harus difikirkan. Jadi jangan sampai pembantu rumah tangga ini yang ingin mencari pekerjaan di rumah tangga yang sebenarnya merasa juga lebih aman gitu ya. Lebih lanjut, Andi Yuliani berharap perekrutan pekerja rumah tangga yang melalui agen juga perlu diatur dalam RUU PPRT. Hanya agen terdaftar yang boleh menyalurkan para pekerja rumah tangga, mengingat banyaknya kasus PPRT yang tidak mendapatkan hak sepenuhnya karena perilaku oknum agen yang tidak bertanggung jawab. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris pun menilai kemudahan yang diberikan Ditjen Bea dan Cukai kepada para importir seharusnya dibarengi dengan pengawasan yang ketat, khususnya terkait dengan batas waktu penyimpanan barang di pusat logistik Berikat. Gudang penyimpanan barang impor di Pusat Logistik Berikat atau PLB yang menghabiskan waktu hingga 3 tahun memicu kekhawatiran adanya praktek permainan harga barang komoditi.
Komisi 11 DPR RI meminta Ditjen Pajak untuk mengevaluasi tata kelola PLB agar tidak menjadi tempat dumping dan meminimalisir potensi permainan harga. Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris menilai, kemudahan yang diberikan Ditjen Bea dan Cukai kepada para importir seharusnya dibarengi dengan pengawasan yang ketat, khususnya terkait batas waktu penyimpanan barang di PLB. Praktek spekulan harga kerap dilakukan ketika barang impor masuk dengan harga murah, lalu dijual kembali dengan harga tinggi. Selain itu, diperlukan regulasi untuk mengatur skema perpajakan atas barang impor yang disimpan terlalu lama guna memperjelas pungutan pajak saat barang masuk dan mekanisme pengenaan bea apabila barang tidak segera didistribusikan ke industri. Kemudian ketika ditahan 3 tahun, ini kan menjadi harga spekulan. Ya bagus kalau untuk barang industri. Tapi kalau barang-barang konsumsi yang bersaing dengan produk-produk yang ada di dalam negeri. Pakaian-pakaian bekas ya misalnya, itu masuk ya. Itu kan menjadi masalah juga untuk pertumbuhan ekonomi kita di dalam negeri. Jadi harus hati-hati, jangan menjadi tempat dumping bagi spekulan-spekulan yang ingin memasok ketika harga murah, kemudian menjual dengan harga mahal. Andi berharap keberadaan PLB mampu mengefisiensikan proses logistik industri di dalam negeri dengan menekan biaya impor bahan baku dan barang modal. Pengawasan terhadap jenis barang dan durasi penyimpanannya harus diperketat agar tidak merugikan pelaku usaha lokal dan menjaga stabilitas pasar nasional. Dari Tangerang, Hendra Sunandar, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri soroti tingginya potongan aplikasi yang sangat merugikan sehingga perlu adanya aturan yang lebih adil guna melindungi kesejahteraan para pengemudi ojek online atas bagi hasil yang tidak wajar. Tingginya potongan pendapatan yang ditetapkan aplikator penyedia layanan transportasi online menjadi salah satu tuntutan para pengemudi yang disampaikan saat demo Offbeat pada 20 Mei lalu. Komisi 5 DPR RI mendorong penyusunan regulasi yang lebih adil bagi para pengemudi ojek online, utamanya terkait potongan tarif. Pemerintah telah menetapkan batas maksimal potongan aplikasi sebesar 20% yang tertuang dalam Kepmenhub KP nomor 1001 tahun 2022. Namun, pengemudi ojek online mengklaim para aplikator melakukan potongan aplikasi hingga 30%. Anggota Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri menilai, tingginya potongan aplikasi sangat merugikan sehingga perlu aturan yang lebih adil guna melindungi kesejahteraan para pengemudi ojek online atas bagi hasil yang tidak wajar. Dari apa yang dikenakan kepada potongan kepada ojek itu ya, bahkan bisa sampai berkisar 25% sampai 30% kalau disebut tadi. Tentunya saya kira yang pertama di DPR ini kita bagaimana mengkomunikasikan ini kepada pihak regulasi, dalam hari ini Kemenhub, ya juga mungkin kepada pengusahanya, sehingga dengan demikian bisa ada titik temu ini. Dan ini juga merupakan aspirasi-aspirasi yang bisa kita serap di dalam penyelesaian undang-undang angkutan. DPR RI berkomitmen agar persoalan ini masuk dalam pembahasan rancangan undang-undang angkutan online yang akan dikaji oleh Komisi 5 DPR RI untuk mengatur secara rinci terkait batas atas dan batas bawah bagi hasil penghasilan, menjamin perlindungan bagi pengemudi ojek online, serta mengatur sanksi tegas kepada aplikator yang melanggar regulasi. Bondan dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pada rapat dengar pendapat umum Komisi 5 DPR RI soroti ketidakadilan potongan tarif yang menjadi persoalan serius bersama dengan pihak driver aplikasi transportasi online. Pihak aplikator disinyalir melakukan pelanggaran aturan karena memangkas tarif layanan ojek online lebih dari 20%. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI usulkan adanya Undang-Undang Transportasi Online mengingat besarnya pasar transportasi online di Indonesia. Intervensi pemerintah dibutuhkan untuk melindungi kepentingan pengemudi ojek online agar tidak dirugikan dalam pola bagi hasil yang tidak wajar. Dan simak informasi yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Ya, nah yang biaya ini semua ada nih, biaya layanan, biaya jasa dan aplikasi. Ini langsung ke aplikator, 12.000, 10.000, dan lebih menyakitkan, biaya ini tidak punya dasar hukum sama sekali. Kita bisa perdebatkan tentang 15%, 5%, ada KP-nya. Seburuk-buruknya KP dia dasar hukum, ini nggak ada. Dan negara ini biarkan ini terjadi bertahun-tahun. Ini aneh menurut saya. Kita sepertinya hidup bernegara tanpa negara. Ketidakadilan potongan tarif menjadi sorotan serius Komisi 5 DPR RI saat rapat dengar pendapat umum bersama pihak driver aplikasi transportasi online. Pihak aplikator disinyalir melakukan pelanggaran aturan karena memangkas tarif layanan ojek online lebih dari 20%. Padahal, keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 hanya membolehkan potongan maksimal 20% dari tarif setiap perjalanan. Namun nyatanya, pihak aplikator dapat melakukan potongan lebih dari itu, salah satunya melalui program khusus yang dapat memudahkan driver online mendapatkan order. Jadi Grab ini, setelah dia memotong potongan sebesar 20% bahkan lebih, nah yang ikut program slot itu disuruh bayar lagi. Udah dipotong 20% bahkan lebih, disuruh bayar lagi. Jadi emang itu opsional, benar. Tapi kan orderan ini jadi terbelah. Di skip orderan, hanya diutamakan untuk yang bayar 3.000 sampai 20.000, Pak. Yang ikut program, jadi orderan ini di skip, Pak. Disimpan, nanti didahulukan, diprioritaskan untuk driver yang bayar. Nah akhirnya driver yang tidak ikut program itu jadi sepi, jadi anyep. Transportasi online merupakan jenis angkutan yang terus berkembang dan sangat diandalkan masyarakat. Tak hanya mengantar orang, ojek online juga dapat berperan fleksibel seperti kurir. Kemudahan akses, efisiensi waktu serta harga yang kompetitif mendorong ekosistem transportasi online di Indonesia tumbuh subur. Ditambah, sistem transportasi umum di beberapa wilayah Indonesia masih kurang nyaman, tidak tepat waktu, serta terbatas dalam menjangkau suatu lokasi. Ketergantungan Indonesia terhadap transportasi online dapat terlihat dalam data ini. Indonesia menjadi negara dengan pengguna transportasi online terbanyak di dunia. Berdasarkan laporan digital Global Statshot tahun 2025, sebanyak 66% pengguna internet Indonesia rutin menggunakan layanan transportasi online setiap bulannya. Angka ini menunjukkan betapa besarnya pasar transportasi online di Indonesia. Maka wajar saja jika Komisi 5 DPR RI mengusulkan adanya Undang-Undang Transportasi Online. Besarnya kebutuhan masyarakat terhadap ojek online perlu dilindungi, agar pihak aplikator tidak semena-mena menentukan aturan. Intervensi pemerintah dibutuhkan untuk melindungi kepentingan ojek online agar tidak dirugikan dalam pola bagi hasil yang tidak wajar. Nah kalau kita lihat dari apa yang dikenakan kepada potongan kepada ojek itu ya, yang bahkan bisa sampai berkisar 25% sampai 30% kalau disebut tadi. Bahkan ada satu aplikasi yang nama Goceng itu, bayangkan bahwa 30.000 mereka hanya dapat 5.000. Nah ini tentunya saya kira yang pertama di DPR ini kita bagaimana mengkomunikasikan ini kepada pihak regulasi, dalam hari ini Kemenhub, ya, juga mungkin kepada pengusahanya, sehingga dengan demikian bisa ada titik temu ini. Perlu ada regulasi khusus yang mewajibkan aplikator bagaimanapun caranya agar mereka pun bertanggung jawab. Karena kan iuran BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya dari peserta, dari ojol, tapi harus ada peran dari aplikator. Aplikator itu dengan persentase tertentu, kemudian dengan mekanisme yang ada membantu memotong iuran. Setidaknya ada 4 poin yang diusulkan untuk masuk dalam rancangan Undang-Undang Transportasi Online. Di antaranya terkait batas potongan tarif 10%, legalitas operasional transportasi online, hingga perlindungan data pengemudi dan penumpang.
Pembuatan regulasi transportasi online perlu dilakukan secara komprehensif agar tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada. Regulasi itu diharapkan dapat mengatur secara adil eksistensi pengemudi transportasi online yang jumlahnya mencapai lebih dari 2 juta orang. Pemirsa, membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang disukai Allah dan menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Dan di tengah hiruk-pikuk parlemen, Rumah Quran di Kompleks Parlemen hadir sebagai bentuk semangat menjalankan ibadah membaca ayat suci Al-Quran. Dan pemirsa, seperti apa Rumah Quran ini? Jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Seharusnya kuota haji jamaah Indonesia dari tahun lalu dan tahun ini di angka 245.000. Tahun lalu sudah mendekati, hanya sayang Kemenak sebagai penyelenggara justru dia menyelewengkan jatah kuota reguler dipindahkan haji khusus. Sementara jumlah jamaah waiting list di negara Indonesia ada sekitar 5,4 juta jamaah. Kira-kira DPR RI akan mengawasi di sektor apa, Ibu, untuk bisa turut serta mensukseskan ibadah haji 2025? Kita mengawasi dari sebelum pemberangkatan, saat pemberangkatan, kemudian saat pelaksanaan, baik itu ada di Madinah, ada di Mekah, kemudian puncak haji di Ar-Musdah, termasuk terakhir adalah saat kepulangan. Yang harus kita antisipasi adalah adanya jamaah-jamaah visa ziarah, visa pekerja, atau visa umroh. Karena bagaimanapun juga mereka itu adalah warga negara Indonesia. Nggak mungkin juga kita membiarkan mereka ditangkap atau mengusir mereka. Jangan sampai masih ada hotel-hotel yang ternyata airnya tidak keluar, sehingga jamaah mau mandi susah. Apabila masih ada ditemukan hotel-hotel seperti itu, maka untuk di tahun-tahun berikutnya tidak usah lagi dipergunakan oleh jamaah Indonesia. Hanya di TVR Parlemen. Saksikan suasana haru, doa, dan perjuangan jamaah Indonesia lewat laporan langsung dari Tanah Suci. Laporan langsung Haji 2025 hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali di TVR 09. Didirikan sejak Februari 2024 lalu, Rumah Quran di Masjid Baitur Rahman Komplek Parlemen Senayan, Jakarta berdiri dalam rangka memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan membaca ayat suci Al-Quran. Dan tidak lepas dari dukungan para muzaki di lingkungan Sekjen DPR RI, Rumah Quran diharapkan memberikan banyak manfaat bagi umat Islam di lingkungan parlemen. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan eksistensi Rumah Quran di Kompleks Parlemen pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Hiruk-pikuk atmosfer kesibukan aktivitas keparlemenan tidak melunturkan semangat untuk menggelorakan ibadah membaca ayat suci Al-Quran. Harmoni lantunan ayat suci itu terjaga dalam kegiatan Rumah Quran di Masjid Baitur Rahman Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman serta unit pengumpul zakat telah mendirikan Rumah Quran pada bulan Februari tahun 2024. Pembentukan Rumah Quran ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran membaca Quran bagi setiap umat muslim di Kompleks Parlemen. Rumah Quran ini memiliki 3 kelas pembelajaran, yaitu kelas tahsin, tilawah, dan tahfidz. Total, ada sebanyak 70 pegawai di lingkungan DPR yang mengikuti kegiatan Rumah Quran. Bagi umat muslim, membaca Quran merupakan wujud ibadah yang mendapat ganjaran pahala besar. Tak hanya itu, rutin membaca Quran diyakini dapat memberikan dampak positif bagi pegawai dan lingkungan kerjanya. Hal itu pula yang diharapkan oleh para pengajar di Rumah Quran. Para jemaah pengajian Rumah Quran ini pada akhirnya dapat menularkan kebaikan dan ilmunya kepada lingkungan terdekatnya. Sebenarnya kita punya program yang insya Allah mudah-mudahan nanti dapat berjalan. Kita insya Allah akan membuat program Rumah Quran yang lebih termanage, yang lebih terfokus dan memiliki jangka waktu. Dalam artian memiliki target
yang mana target ini kita tujukan untuk para jamaah sekalian, yang mana apabila mereka sampai pada titik target tersebut, kita mengharapkan mereka bisa mengajar kembali untuk di luar maupun untuk di kalangan keluarganya sendiri, seperti itu. Eksistensi rumah Quran di kompleks parlemen ini tidak lepas dari dukungan para pembayar zakat atau muzaki di lingkup Setjen DPR RI. Pasalnya, sebagian dana operasional rumah Quran berasal dari zakat profesi pegawai Setjen DPR RI. Dana itu dihimpun melalui unit pengumpul zakat atau UPZ Basnas Setjen DPR RI. Pembentukannya kami berfokus kepada bagaimana para guru di rumah Quran itu bisa terpenuhi honornya ya. Jadi karena ada beberapa kelas baik perempuan maupun laki-laki, alhamdulillah setahun ini kita penuhi honor-honor mereka ya sampai awal tahun ini juga. Nah, tentu ke depan di 2025 selain honor itu mungkin ada pengembangan program dari Rumah Quran Baitur Rahman. Insya Allah kita juga akan support ya, termasuk juga mungkin para pengelola Masjid Baitur Rahman yang alhamdulillah kita punya orang-orang yang komit dan full untuk memakmurkan masjid. Insya Allah kita juga akan pikirkan sebagai bagian dari pengembangan Rumah Quran dan juga kemakmuran Masjid Baitur Rahman. Membaca Quran bukan sekedar aktivitas rutin yang dilakukan oleh umat Islam, melainkan sebuah ibadah yang penuh dengan keutamaan dan keberkahan. Al-Quran adalah petunjuk hidup, cahaya dalam kegelapan, dan obat bagi segala penyakit hati. Setiap huruf yang dibaca mengandung pahala, dan setiap ayat yang direnungkan membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi hari ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan juga menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, TVR Parlemen demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Angga Naktarini dan juga rekan saya Ziaul Bar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.